warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Atsina Rahina dengan NIM 243657201003. Saya dari program studi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman dari hasil diskusi di setiap kelompok yang telah dipresentasikan. Yang pertama yaitu data warehouse. Data warehouse merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan material melalui integrasi berbagai data dari sistem yang berbeda. Ciri khasnya meliputi sifat terintegrasi, berorientasi subjek, bersifat tetap, dan time varian, yang artinya mampu menyimpan data historis dalam jangka waktu yang panjang. Komponen penting dalam data warehouse seperti load manager, warehouse manager, query manager, dan end user access tools berperan dalam pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, hingga penyajian data kepada pengguna akhir. Fungsinya sangat penting, seperti mempercepat akses informasi, meningkatkan konsistensi data, mendukung analisis yang mendalam, dan menghasilkan keputusan bisnis yang lebih baik. Jenis-jenisnya pun beragam, mulai dari Enterprise Data Warehouse atau EDW, Operational Data Store atau ODS, hingga data mart yang lebih spesifik pada area tertentu dalam perusahaan. Adapun materi selanjutnya, etika dan keamanan sistem informasi. Kemajuan teknologi membawa dampak besar pada pengelolaan informasi, namun juga menimbulkan risiko serius terkait privasi dan keamanan. Oleh karena itu, aspek etika dan keamanan sistem informasi menjadi semakin penting. Etika dalam sistem informasi mencakup prinsip moral dalam penggunaan data, seperti privasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Sedangkan keamanan mencakup perlindungan dari ancaman baik aktif atau pencurian, perusakan, akses ilegal maupun pasif, kesalahan manusia, sistem, hingga bencana alam. Tantangan utama di era digital juga mencakup penyebaran hoaks, eksploitasi digital dalam GIG ekonomi, bias dalam kecerdasan buatan, serta ketimpangan akses teknologi. Oleh karena itu, perlu penerapan sistem informasi yang aman dan etis untuk membangun lingkungan digital yang terpercaya dan bertanggung jawab. Materi selanjutnya yaitu pengadaan sistem informasi. Proses pengadaan sistem informasi sangat krusial dalam memastikan organisasi memiliki alat yang tepat untuk mendukung proses bisnisnya. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja, akurasi data, kecepatan layanan, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Agar pengadaan berlangsung efektif, perlu dilakukan tahapan seperti analisis kebutuhan, studi kelayakan, pemilihan vendor atau pengembang, uji coba sistem, hingga pelatihan dan evaluasi berkala. Namun, proses ini juga menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan anggaran, resistensi dari pengguna, kekurangan SDM kompeten, hingga risiko keamanan data. Dengan pendekatan yang strategis dan perencanaan matang, tantangan ini dapat diminimalkan dan sistem informasi dapat berfungsi optimal sebagai aset organisasi. Selanjutnya, ragam sistem informasi. Sistem informasi dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek yang menunjukkan keragaman fungsinya. Seperti yang pertama berdasarkan tingkatan pengguna.
yang termasuk dalam tingkatan pengguna yaitu Transaction Processing System atau TPS untuk operasional. Yang kedua, Management Information System atau MES untuk laporan manajerial. Yang ketiga, Decision Support System atau DSS untuk dukungan keputusan. Dan yang keempat, Executive Information System atau EIS untuk manajemen strategis. Selanjutnya, berdasarkan fungsi bisnis yang termasuk di dalamnya yaitu sistem informasi pemasaran, keuangan, SDM, dan produksi. Selanjutnya, berdasarkan tujuan pengguna, sistem yang termasuk di dalamnya itu sistem otomasi perkantoran, sistem pakar, CRM, dan IRP. Selanjutnya, berdasarkan bidang industri seperti sistem informasi akademik, rumah sakit, e-government, dan transportasi pintar. Selanjutnya, berdasarkan teknologi yaitu cloud-based, AI-based, IoT-based, dan blockchain-based. Berdasarkan arsitektur, klien yang termasuk client service, web-based, dan mobile apps. Pemahaman akan klasifikasi ini sangat penting agar organisasi dapat memilih jenis sistem informasi yang paling tepat guna mendukung proses kerja dan pengambilan keputusan mereka. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.